Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Puja dan puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada manusia agung, makhluk termulia, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu tasi'un, bab yang nomor 9, fi fadilati sholatil jama'ati, yang menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah, Ausini Habibi, kekasihku berwasiat kepadaku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, beliau dawuh kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jama'ati, sholatlah engkau ma'al jama'ati, dengan berjamaah. Walaupun adanya dirimu melakukan sholat jamaah itu jalisan, dengan cara duduk. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, yu'tika, akan memberikan kepadamu, bikulli sholatin, dengan setiap sholat yang dilakukan dengan berjamaah, thawaba khamsin wa ishrina fi ghairil jama'ati, pahala 25 25
lipatan 25 derajat fi ghairil jamaati, di dalam selain sholat berjamaah. Jadi perbandingan, ada yang mengatakan 27 ya. Kalau ini hadis ini mengatakan bahwa sholat berjamaah pahalanya 25 kali lipat dibandingkan orang yang tidak sholat berjamaah. Bahkan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat saking pentingnya orang melakukan sholat berjamaah walaupun dia dalam keadaan sakit dan duduk, itu lebih baik daripada sholat di rumah. Nih beda sama kita, malas doang juga udah nggak berangkat ke masjid berjamaah. Kalau wasiat dari Mbah Kanjeng Nabi, walaupun kamu lagi sakit, terus nggak usah berdiri, duduk aja lah sholatnya. Pentingnya sholat berjamaah. Karena di dalam sholat berjamaah itu, saya pernah senang bilang sini, bukan cuman amaliyah sholat saja yang sedang kita cari, tapi di situ terdapat silaturahmi yang memang jarang kita lakukan, apalagi kita berada di lingkungan yang lingkungan tersebut rata-rata orangnya karyawan. Ketemunya cuman pas lagi sholat doang. Di perumahan kan begitu. Tapi alhamdulillah kalau Haidar Asri beda lah ya. Agak beda dengan perumahan-perumahan yang lain. Kalau dulu saya pernah tinggal di perumahan, Pak. Saya itu pernah tinggal di perumahan. 2014-2015 itu saya di perumahan di daerah Cikarang Baru. Jangankan sama yang tetangga gang, sama yang samping rumah aja nggak kenal. Ya. Saya pernah pas pagi-pagi itu samping rumah saya ada bendera kuning, Pak. Ini yang mana yang meninggal? Jangan sampai orang yang udah meninggal karena kita nggak kenal, tahu-tahu ketemu ternyata orang yang udah meninggal itu. Nah, dalam sholat berjamaah itu, saking pentingnya orang melakukan sholatul jamaah, sholatul ma'al jamaah itu, sampai Mbah Kanjeng Nabi berwasiat, walaupun kamu gak kuat untuk berdiri, duduk gak apa-apa. Karena ini terdapat amaliyah yang lain selain daripada kita melakukan sholat. Dari mulai kita datang ke masjid melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, dan apalagi kita selaku umat Islam yang berada di Indonesia, yang memang manhaj kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah ala tariqatin jam'iyah nahdlatul ulama. Apalagi kita orang NU. Biasanya kalau orang NU itu ba'da sholat mesti salaman. Selesai wiridan salaman. Gitu. Salaman kan di sini. Oke, kalau ini salaman. Ini fadilahnya orang salaman itu loh. Ketika panjenengan saling musafahah, maka runtuhlah segala dosa-dosa panjenengan melalui salaman itu. Fadilahnya orang salaman loh, Pak. Makanya kok aneh ketika ada orang yang membid'ahkan amaliyah salaman ba'da sholat. Aneh, Pak. Wong fadilahnya salaman itu. Musafahah itu luar biasa. Nah, ini salah satu daripada fadilah orang berjamaah itu, selain daripada kita melakukan amaliyah sholat, di situ ada amaliyah silaturahminya. Yang mana silaturahmi itu memanjangkan umur, menjembarkan rizki. Silaturahmi itu. Orang yang jarang silaturahmi, rizkinya seret, Pak. Seret.
Kenapa silaturahmi itu mendatangkan rizki? Karena wasilah rizki datang kepada kita itu dari sesama. Nggak ada yang ujug-ujug turun dari langit. Loh, kalau kita nggak pernah silaturahmi mau dapat rizki dari mana? Bukan berarti kita tidak percaya dengan konsep rizki yang Allah berikan kepada kita. Tapi memang silaturahmi itu menjadi wasilah kita yang tadinya ada kerupakan. Dengan wasilah kita bersilaturahmi mungkin ada solusi dari masalah-masalah kita. Contoh, kalau kita sering silaturahmi, ya, sering main, sering silaturahmi, nongkrong bareng, bercanda bareng, datang ke rumah Pak Samico misalnya, datang Pak Samico, saya minjem uang 50.000. Karena sering silaturahmi, kita minjem duit nggak ada malu, Pak. Udah biasa ngobrol, udah biasa ini. Nggak ada yang nggak tahu malu itu, nggak pernah main, nggak pernah apa, tahu-tahu datang ke rumah minjem duit, nah itu yang repot. Kenal ora, ucug-ucug datang saya minjem duit lah, repot. Wasilah gitu loh, Pak. Wasilah silaturahmi. Nah, dalam berjamaah itulah kenapa sholat berjamaah itu sangat dianjurkan oleh Mbah Kanjeng Nabi. Selain daripada itu, sholat berjamaah ini di luar daripada yang dalam ini, ada pesan buat kita. Di balik sholat berjamaah itu ada pesan buat kita di dalam menjalani kehidupan bernegara. Pesannya nopo? Naliko ketika seorang pemimpin, seorang imam melakukan kesalahan, yang dibolehkan mengingatkan imam niku sinten? Orang yang paling dekat dengan imam toh. Gitu. Orang yang berada di belakang imam. Makanya kalau sholat berjamaah itu yang di belakang imam itu orang yang ngerti. Harusnya. Orang nggak ngerti, ketika imam salah bingung. Akhirnya ini kok orang salah didiemin aja. Bagaimana caranya? Bagaimana apa hubungannya antara sholat jamaah dengan bernegara? Ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan yang pantas untuk menegur dan layak untuk memberikan teguran, itu adalah orang yang paling dekat dengan pemimpin tersebut. Sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan. Dan orang yang paling mengerti tentang tata cara bernegara. Sehingga ketika mengingatkannya sesuai dengan konsep bernegara. Sehingga ketika mengingatkan imam sesuai dengan syariat yang disarankan oleh agama. Coba kalau orang yang nggak ngerti berada di belakang imam. Dia nggak ngerti tentang tata caranya sholat yang sesuai dengan syariat. Contoh, apa? Kita sholat di Masjid Muhammadiyah misalnya. Contoh, kita sholat di Masjid Muhammadiyah. Yang mana Masjid Muhammadiyah ini tidak kunut, gitu. Kita orang NU kunut. Karena kita tahu bahwa kunut itu bagian daripada sunnah. Tidak harus orang melakukan kunut. Terus sholat di Masjid Muhammadiyah, imamnya orang Muhammadiyah.
kita nggak mungkin toh setelah rakaat kedua terus ruku si imam langsung sujud, kita nggak akan ngingetin. Kenapa? Karena kita tahu dia orang Muhammadiyah pasti nggak kunut. Nggak mungkin kita mengucap subhanallah. Tapi kalau orang NU-nya nggak ngerti ngaji, marah itu, wah nggak sah ini, nggak kunut. Padahal itu khilafiyah di dalam syariat, wajar-wajar saja. Maka yang paling dekat dengan imam harus orang yang mengerti tentang tata cara sholat. Sama yang bertugas mengingatkan seorang pemimpin adalah orang yang memang paling mengerti tentang tata cara dan undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Kalau satu masjid semua ngingetin, ribut Pak. Sak masjid misalnya, subhanallah. Wah, warga yang nggak sholat, ya kok nang masjid tawuran. Gitu. Tapi kalau yang ngingetinnya itu cuma satu dan emang orang yang paling dekat dengan imam, subhanallah, ya nggak akan ribut. Sama. Ketika kita mengingatkan imam, nggak perlu dengan berdemo. Datengin orang yang paling dekat. Siapa? Orang yang paling dekat dengan imam itu, dengan pemerintahan tersebut, DPR. Maka datengin DPR. Tolong, saya menuntut terhadap undang-undang ini jangan sampai diresmikan. Silahkan. Jadi akhirnya nggak bikin orang lain merasa dirugikan. Coba kalau kita tiap hari demo, tutup jalan, ya yang nggak ikut demo akhirnya jadi ikut apa? Jadi ikut repot karena macet. Tapi nggak jadi masalah. Sekali-kali ya bolehlah kita demo. Kalau memang harus di demo. Kecuali kalau baru satu kali mengingatkan. Ketika melakukan kesalahan, satu kali kita ingatkan. Salah lagi, ingatkan lagi. Salah lagi, ingatkan lagi. Baru kalau masih salah baik, kalau memang itu hukumnya apa? Hukumnya adalah rukun yang ditinggalkannya, ya berarti kita mengulang sholat atau mufarokoh. Keluar dari barisan. Seperti itu. Ini yang dilakukan oleh kiai-kiai kita, Pak. Punten. Di NU itu ketika puncak pimpinan PBNU melakukan kesalahan, kiai yang memang tidak sepakat dengan pendapat imam, pendapat ketua, beliau negur. Kemudian tidak didengarkan juga, tegur lagi sampai ketiga kali beliau mufarokoh. Mufarokoh itu bukan berarti beliau nggak akan sholat lagi di situ. Suatu saat ketika imam menyebutkan itu, beliau masuk lagi. Dan tidak menjelekan, jangan sholat di masjid itu sesat. Nah, nggak gitu. Caranya, nggak gitu Pak. Jangan sampai panjenengan sholat di masjid ini, kemudian ya imamnya misalnya melakukan kesalahan, besok panjenengan keluar-keluar, jangan sholat lagi di Miftahul Jannah, di Nurul Jannah. Kenapa? Imamnya nggak bener. Itu salah, akhirnya bikin masjid lagi, masjid tandingan. Bikin ini lagi, kan repot Pak. Umat jadi terpecah belah. Ini sosok seorang ulama yang benar. Ketika memang puncak pemimpin itu melakukan kesalahan, jangan biarkan umat ikut-ikutan, jangan ajak umat ikut-ikutan untuk meninggalkan jamiah tersebut. Nanti akan malah memecah belah umat. Ini yang sampaikan Gus Baha juga kan. Terlalu banyak ormas juga ya repot. Nah ini sholat berjamaah. Penting banget. Kembali lagi kepada konsep berjamaah. Penting banget karena memang ada pesan-pesan yang ada ayat itu, ada yang namanya ayat tertulis, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang makna tersiratnya dalam sholat berjamaah itu pertama silaturahimnya kita. Kedua
Ya itu tadi, konsep kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya dengan sama dengan sholat berjamaah. Ketika suami melakukan kesalahan, yang ngingetin jangan istri orang, istri sendiri. Ya kalau istri orang malah ribut nanti. Kan gitu. Terus lantas ketika suami melakukan kesalahan, mufarokoh aja lah saya kawin lagi sama orang. Enggak gitu kan. Enak bapaknya. Kawin lagi. Ya Pak Haji. Ya Allah ya Rabbana ya Karimu qala sallallahu alaihi wasallam dan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatil jamaati fadilahnya keutamaannya sholat berjamaah ala sholatir rajuli wahdahu atas sholatnya laki-laki dengan sendirian khamsun wa isyrina darajatan 25 derajat wa fadlu sholati tatawwu'i dan keutamaan sholat sunnah fil baiti di rumah ala fi'liha atas pekerjaan sholat tatawwu itu fil masjidi di dalam masjid kafar di sholatil jamaah ala sholatil munfarid. Yang kedua, hadis yang kedua, keutamaan sholat berjamaah atas laki-laki ya. Kan karena memang sunnah sholat berjamaah itu bagi laki-laki. Lebih utama laki-laki itu melakukan sholat dengan berjamaah. Berbeda dengan perempuan. Justru perempuan itu lebih utama di dalam kamar. Perempuan itu sunnahnya di dalam kamar. Atau di rumahnya. Jadi semakin tersembunyi si perempuan melakukan sholat itu lebih utama. Beda kalau laki-laki. Semakin terlihat itu semakin utama. Jangan takut nanti kalau saya kenapa nggak pernah ke masjid, saya nggak mau riya. Repot. Konsep riya itu gimana? Atau saya nggak mau sholat berjamaah itu karena tidak mendatangkan kekhusyuan. Belajar khusyuk itu dalam keramaian, Pak. Orang khusyuk ketika sendiri itu enak. Gitu. Mudah. Sesuatu hal yang sangat mudah ketika dilakukan dalam tingkah sepi itu ya itu terlalu mudah. Kita sholat ya Allahu Akbar sendirian, insya Allah banyak bisa khusyuknya dibandingkan sholat berjamaah. Sementara konsep pahala itu al-ajru bi qadri ta'at. Ganjaran itu sesuai dalam tingkat kesulitan. Semakin kita sulit untuk khusyuk di dalam sholat berjamaah, semakin besar pula pahalanya ketika kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat berjamaah dibandingkan khusyuknya kita ketika sholat sendiri. Maka dalam konsep kholwat, nih balik ke kholwat. Konsep kholwat itu yang diajarkan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika memang kita sudah mampu untuk berkholwat dalam tingkah ramailah yang paling bagus. Kholwat di dalam tingkah ramai. Harus bisa merasa sepi dalam keramaian. Maka saya mengatakan Ahmad Dhani itu seorang sufi. Beliau nyiptain lagu kan. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Sendiri memikirkan kamu. Itu konsep yang benar sebetulnya. Bagaimana caranya kita harus tetap ingat kepada Allah dalam keadaan kita sedang beramai-ramai. Bahkan Mbah Yai ini, Kiai Hamim Jazuli atau Gusmit, itu beliau penanda. Doa yang paling mustajab itu adalah doa yang dilakukan ketika orang-orang sedang lupa kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Itu doa yang paling mustajab. Kenapa? Itulah alasan kenapa Mbah Yai itu sering datang ke diskotik. Karena di diskotik itu orang-orang sedang lupa sama Allah. Beliau di situ ingat. Lalu beliau doanya apa? Ya Rab, seperti halnya engkau membuat mereka di dunia
bahagia seperti ini, maka aku minta bahagiakan pula mereka di akhirat seperti ini. Maksudnya apa berarti? Tujuan beliau, tolong kasih hidayah supaya di akhirat juga merasa bahagia. Doanya banyak dikabul sama Allah. Tapi jangan diikutin Kang Salim. Wah, gak diskotik lah. Ya Allah, yang cantik-cantik biar suka sama saya. Jangan diikutin Kang Salim. Kita beda makom. Bukannya ke bawah bukannya bawa malah ke bawah ya. Saya tak syiar di tempat lokalisasi. Alah, preket. Nah, ada kita malah ikut-ikutan. Emang nggak berat apa syiar di tempat seperti itu. Mbah Mubashir Munzir itu pernah dawuh begini. Penak yo Gusmi syiarnya di tempat lokalisasi. Gampang itu, nggak usah pinter-pinter ngaji gitu. Beliau nggak usah terlalu alim juga karena orang nggak pada ngerti, panggah enak. Akhirnya setelah dawuh seperti itu Gusmi tahu-tahu ada di depan beliau. Hei, derek kula yuk gitu. Ayo ikut saya. Diajak sama Gusmi ke diskotik. Nangis Mbak Mubashir Munzir. Dan ternyata abut Gusmi. Syiar di tempat kayak gitu lebih berat ternyata. Kenapa? Ya kita harus bisa menetralisir nafsu kita supaya tidak terbawa oleh suasana seperti itu. Nah, sholat berjamaah itu lebih utama walaupun kan jenengan gak khusyuk. Urusan khusyuk itu karena terbiasa Pak. Khusyuk itu kan fokus loh. Gak jauh beda begini. Kita kalau lagi makan makanan yang enak, gitu, suka bilang begini. Saya itu suka ada lelucon begini. Ya Allah, saking enaknya makan mertua lewat aja nggak ngeh gitu. Saking fokusnya kita sama makanan yang kita sukai. Kita suka makanan itu karena apa? Terbiasa makan makanan tersebut. Sama sholat juga. Karena kita terbiasa melakukan sholat berjamaah, lama-lama khusyuk itu akan timbul dengan sendirinya. Karena kita terbiasa melakukan sholat, melakukan amaliyah, ibadah, ikhlas itu datang dengan sendirinya. Jadi jangan berhenti sholat kalau belum ikhlas. Wah, saya nanti ikhlas dulu lah sholatnya. Lu kapan ikhlasnya? Sholatnya aja nggak dijalanin. Kapan khusyuknya? Sholatnya aja nggak dijalanin. Jangan salah kaprah lah memaknai itu. Saya pernah ngomong, sholat ibadahlah dengan ikhlas. Terus lantas jenengan ketika saya ngomong kayak gitu nunggu ikhlas gitu. Ya enggak gitu konsepnya. Memang al-a'malu suwarun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Amal itu adalah jasad dan ruhnya adalah ikhlas. Betul. Tapi kan jangan nunggu ikhlas lalu kita melakukan sholat. Belum melakukan aja kok udah ngomong nanti aja. Ya nggak akan ikhlas. Nanti saya sedekah nunggu kaya. Iya, kalau kaya duluan, kalau mati duluan gimana? Kapan mau sedekahnya? Saya tadi ngobrol sama Mbak Ahmad. Amalan yang diajarkan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Fathur Rabbani. Ini ada amalan yang berat menurut saya. Apa amalannya? Ketika ada orang datang kepada kita meminta tolong, sementara kita mampu untuk menolongnya, maka wajib kita untuk menolongnya. Contoh, saya datang ke Pak Bahmat, mau minjem uang 50.000. Bahmat, saya minjem uang 50.000. Padahal Bahmat megang uang. Tapi cuman satu-satunya. Cuman 50-50-nya. Itu kalau ajaran beliau. Kasihkan. Karena hal tersebut datangnya orang itu dengan kondisi yang sama. Ternyata kita megangnya 50.000, orangnya minjemnya 50.000. Oh, ini adalah cara Allah untuk memberikan
tiket yang lebih besar daripada itu kepada kita. Kalau kita sampai nggak ngasihin, sama saja kita melewatkan tiket itu. Ini ajaran beliau, Fathur Rabbani. Ada yang datang. Tapi kan berat, Pak. Yo, kita bisa ikhlas. Sandingnya awak dewe gitu, Pak. Mbok duit 50-50-nya dikasihin juga. Emang benar ya. Mbah Yai Huda itu pernah dawuh begini. Carilah istri yang satu frekuensi dengan kita. Banyak sekali tokoh-tokoh besar atau tokoh-tokoh yang punya potensi menjadi besar bisa gagal potensi tersebut diakibatkan karena pendampingnya tidak satu frekuensi. Contoh, punten, bukan kita justru ini lagi mutolaah. Mbah Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Sebelum beliau tinggal di Tebu Ireng, beliau itu pernah tinggal di daerah sinten Mbah Mubashir Munzir itu daerah Bandar Kidul. Tapi beliau di Bandar Melatinya. Nah, di Bandar Melatinya. Mbah Hashim itu pernah tinggal di Kediri, Pak. Nikah, mendirikan pondok. Karena punten istrinya ini tidak satu frekuensi dengan beliau, tidak berkembang. Sekelas Hadratus Syekh. Nopo malih Hadratus Syekh. Kayak gitu. Apalagi yang kayak kita ini. Bapaknya mau nyumbang masjid gede. Mau nyumbang 1 juta. Pak, kok ya mikir tuh. Di rumah juga masih butuh makan. Akhirnya nggak jadi ngasih 1 juta. Nggak satu frekuensi. Betapa Kiai Ahmad Jazuli Utsman itu berhasil menjadikan Al-Falah Poso seperti sekarang ini akibat daripada bukan cuman karena jasa Mbah Jazuli, tapi yang di sampingnya beliau Ummul Ma'had Mbah Nyai Rodiyah Jazuli yang sangat luar biasa mendukung dakwahnya Mbah Nyai Jazuli. Kalau saya bilang Mbah Nyai Rodiyah itu Khadijahnya zaman sekarang. Mbah Nyai Rodiyah itu sampai dawuh kepada Mbah Yai begini. Yai panjenengan pun ngawas mawon. Urusan dapur biar saya yang nyari. Mbah Yai itu. Sampai Mbah Yai Jazuli nggak boleh kerja. Udah ngaji aja. Urusan dapur biar saya yang nyari. Insya Allah. Kalau ada pengurus yang malas. Misalnya pengurus malas. Nggak ngajar. Mbah Nyai Rodiyah itu enggak. Kenapa Pak? Enggak ngajar. Saya lagi sakit. Oh iya bentar. Dibikinin jamu. Ini diminum. Ya bukan sembuhnya itu bukan gara-gara jamu. Gak enak sama Mbah Nyainya. Itu begitu Mbah Nyai itu. Makanya bisa menghasilkan putra-putra seperti sekarang ini. Luar biasa. Peran penting seorang bunyai dalam perkembangan dakwah Islam itu sangat penting. Banyak Rodiyah luar biasa. Kalau alhamdulillah sih, walaupun itu istri saya juga agak mirip-mirip dikit lah, walaupun masih ada ngeluh-ngeluhnya, tapi minimal bisa dukung. Gitu. Kalau nggak dukung, saya udah nggak diizinin ngaji di sini, Pak. Istri itu luar biasa, harus itu punya istri. Makanya saya sering bilang sama pengurus, sama santri-santri, kalau kamu mau nyari istri, harus satu frekuensi sama kamu. Jangan sampai kamu ketika masih bujangan punya semangat yang tinggi dalam berdakwah, kemudian setelah berumah tangga, dakwahmu kendor gara-gara istrimu. Dengan ketika sebelum punya istri, ngajinya, ini termasuk bujangan Raja Biru ini. Nyari istri yang bisa mendukung ya bujangan. Mbah Haji Rahman. Kalau mau nyari istri lagi yang bisa dukung ngaji terus, ngimami terus ya. Jangan sampai ternyata dapat lagi yang lebih muda doang, tapi nggak bisa dukung kita ya buat apa? Gitu kan.
Peran istri sangat penting ya. Dalam sholat berjamaah. Jadi ke sana ya, meluas lah. Masya Allah. Kayak kalau cerita Mbahnya Rodiah itu, makanya sakit hati banget. Ketika ada orang yang merendahkan Mbahnya Rodiah itu sakit. Santri Peloso itu sakit banget. Karena betapa luar biasanya Mbahnya Rodiah. Jarang kita nemuin sosok bunyai yang tataknya luar biasa. Masih gitu loh. Beliau itu sehari itu bisa khatam Quran, Pak. Deres itu luar biasa rajin. Bisa sambil nyari apa? Yang kasabnya itu banyak ya. Jualan kelapa, jualan ini banyak. Mbah Yai Jazul itu nggak boleh kerja. Pun jenengan ngaos mawon Yai. Urusan kasab kula sing nanggung. Wah, penak lo gitu ya. Tapi ya Mbah Yai Jazuli konsisten, Pak. Ngaos yang ngaos bener sehari 17 kitab, Pak. Bukan kayak kita. Aku tak ini, tahu-tahu tidur di masjid. Wow, tak kira nang masjid. Tiba-tiba malah buru. Ya pantas aja istrinya nggak gitu. Ya Allah. Ya Mbah Yainya konsisten dalam ngajinya, Mbah Yainya mendukung beliau ngaos gitu. Mudah-mudahan istri kita bisa dibimbing seperti itu. Kalau saya sering berdoa begitu, Pak. Senengan fatihai mawon istri-istri panjenengan. Ya Allah, mugi-mugi istri saya bisa jadi madrasah buat anak-anaknya. Minimal begitu. Ya karena madrasatul ula itu adalah istri. Kalau istrinya nggak bisa menjadi madrasah, maka ruwet anak-anak. Yang harus ngeriadoin ya istri. Kalau anak panjenengan pengen solehah, cari istri yang solehah. Tergantung daripada istrinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Salatul jamaah, salat berjamaah ikut tafdulu lebih unggul salat berjamaah salat al-fadhi dibandingkan dengan salat sendirian bisab'i wa ishrina darajah 27 derajat. Nah, ini yang hadis yang mengatakan 27. Jadi kalau ada yang mengatakan 25 jangan disalahin. Karena emang ada yang 25, ada yang 27. Ini biasanya yang nyalahin itu baru ngaji satu hadis, ketemu hadis yang lain belum, tahu-tahu nyalahin gitu. Taunya wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa man syadza syadza benar, ya taunya itu aja. Akhirnya amaliyah yang lain disalahkan karena taunya satu hadis. Kalau ngaji itu harus selesai. Oh kalau gitu Kanjeng Nabi gak konsisten, bukan itu. Justru Kanjeng Nabi lagi mengajarkan untuk kita mengambil sesuatu yang berbeda. Berbeda itu indah, Pak. Coba kalau semua sama. Di dunia itu lanang semua. Repot ruwet, Pak. Harus ada variasi. Atau misalnya satu hektar asli namanya Agus semua. Repot. Pak Agus mau kemana? Mau rumahnya Pak Agus. Sama siapa? Sama Pak Agus. Dibonceng sama siapa? Sama Pak Agus. Agus yang mana? Agus semua repot. Ya harus berbeda. Ada Agus, ada Slamet, ada Harun, ada... Ya harus beda-beda. Kalau namanya Agus semua ya repot. Perbedaan adalah ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu ada rahmat bagi kita. Nah, jangan dipermasalahkan. Tapi ulamanya yang ngaji loh Pak, bukan ulama yang nggak ngaji. Ulamanya yang ngaji berbeda pendapat karena beliau tahu. Nah kalau yang biasanya ribut itu bukan karena berbeda pendapat, tapi beda pendapatan. Itu biasanya ribut gitu. Ini lebih ngetop, amplopnya lebih banyak, akhirnya dijelek-jelekin. Karena biasanya yang dijelek-jelekin gitu beda pendapatan gitu, bukan karena berbeda pendapat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shalawati indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jum'ah fi jama'atin. Seutama-utamanya sholat, ya, sholat 5 waktu menurut Allah, sholatus subhi yaumal jum'ah fi jama'atin. Sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Maka kalau di hari Jumat itu usahakan subuhnya berjamaah. Terus kalau sholat-sholat yang lain misalnya kita nggak sanggup, ya minimal sekali-kali ya. Seminggu sekali itu dalam sholat Jumat itu, dalam hari Jumat itu subuhnya dilakukan dengan cara berjamaah. Tapi jangan keterusan dari Jumat doang. Selain Jumat, Mbah Haji Ramlan sendirian. Kenapa nggak ada yang jamaah ya sekarang? Kataku sojak itu yang paling afdol hari Jumat. Akhirnya masjidnya kosong. Besok saya dihentikan oleh Pak Slamet. Jangan ngaji lagi. Kenapa? Jadi nggak pada sholat jamaah. Saya Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shala sholata subhi fil jamaah thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta yatlu'a asy-syamsu kana lahu satrun minan nar wa bari'a. Orang yang sholat subuh berjamaah. Nah ini setiap waktu nih, sholat subuh setiap waktu, setiap subuh. Ya, bukan Jumat doang. Orang yang sholat subuh dilakukan dengan jamaah, summa jalasa, kemudian duduk yazkurullah, zikir. Setelah sholat nggak langsung pulang. Mau kemana sih, kayak nggak betah banget gitu loh. Kadang-kadang bunten Mbak, ini harus dirubah konsepnya. Masjid ini harus dirubah konsep. Punten, saya nggak menyalahkan, tapi cobalah. Jangan terburu, terfokus sama mana. Itu tahu-tahu udah waktunya qomat, langsung qomat. Tunggu dulu penuh. Siapa tahu ada yang kesiangan, akhirnya terlambat, pengen sholat berjamaah, ternyata nyampe masjid sudah selesai. Kalau di kampung-kampung, tanya Mbah, di kampung-kampung itu asar ada yang 4:30 ya Pak? Apa nungguin? Ini mah kadang-kadang nggak sabaran, tahu-tahu udah jam 4 baru 5 menit, tahu-tahu udah qomat. Udah qomat aja. Tapi kalau Hegar saya salut Hegar. Biasanya selesainya paling belakangan terus. Di saya udah selesai, nyampe sini ternyata Mbak Haji Ramlan belum selesai. Itu bagus konsepnya, artinya nunggu jamaah. Ya sekali-kali lah imam nungguin makmum. Kalau yang buru-buru Pak, kalau yang buru-buru kayak apa ya? Nggak betah gitu di masjid. Kemana sih mau buru-buru keluar di masjid? Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai yatlu asyamsi, sampai terbitnya matahari. Maka orang yang seperti itu kana lahu sitrun minan nar, orang tersebut akan terjaga dari api neraka dan bebas dari siksa neraka. Alhamdulillah. Sholatur rajuli fi jamaah tazidu ala sholatihi wahda 25 darajah. Sama ini mah. Fa idza shallaha bi ardin falatin fa atama wudu'ahu wa ruku'ahu wa sujudahu balagat sholatu 50 darajah. Man adrakal jamaah. Barang siapa yang melakukan sholat berjamaah 5 waktu. Arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut. Kataballahu lahu bara'atun minan nar. Allah akan mencatat dia bebas dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan bebas dari sifat kemunafikan. Maka ada ijazah tersebut menganjurkan kita sholat 5 waktu dilakukan selama berjamaah selama 40 hari. Berat emang Pak. Apalagi kalau ijazahnya tidak boleh ketinggalan takbirnya imam. 40 hari lah berturut-turut 5 waktu. Jenengan pasti selamat.
Man syahida salat al-jamaah, barang siapa yang sholat berjamaah, kataballahu, maka Allah akan mencatat lahu untuk orang tersebut dahaban, orang yang berangkat, warajian, orang yang kembali, asyra hasanatin, 10 kebaikan. Orang yang sama dengan orang yang melakukan 10 kebaikan. Wa maha anhu, dan Allah akan menghapus 10 keburukan. Diganjar 10 kebaikan dan dihapus 10 dosanya, keburukan. Wa rafa'alahu asyra darajatin, Allah akan mengangkat orang tersebut 10 derajat lebih unggul dibandingkan yang lain. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada yang sempurna, orang yang tidak akan sempurna, tidak dianggap sholat, orang yang tetanggaan dengan masjid. Wah, ini orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Illa fil jamaah. Tidak dikatakan sholat loh Pak ini. La sholata. La sholata li jaril masjid. Tidak dikatakan sholat. Walaupun dia rajin 5 waktu di rumah, ini tidak dikatakan sholat. Ini ya kata hadis, bukan kata Abdul Razak nih. Ayo loh. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali dia sholat di masjid. Ayo. Besok pindah yang jauhan dikit. Ini yang paling baik. Sholatul jamaah rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Salat berjamaah adalah rahmah, yakni khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berjamaah itu adalah rahmat. Salat sendirian adalah azab. Al-babul ashir ila huna wallahu a'lam bissawab.